Tentunya saya tidak sendiri. Jadi ada kedatangan bintang tamu, alias narasumber kita malam hari ini, mereka. Kalau malam hari ini kita sharing lebih ke dunia pendidikan kayaknya. Ini pendidikan lebih ke literasi. Nah, di studio sudah datang langsung ada narasumber kita, Masyita. Selamat malam, Masyita. Selamat malam, Bang. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau ngomong-ngomong saya singgung mengenai dunia pendidikan, ini salah satunya literasi. Karena sepertinya masyarakat ataupun mungkin pendidikan di luar sana ada yang kurang mengerti sebenarnya mengenai literasi itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, boleh dikit disinggung nih Mas mengenai literasi sendiri. Ya, kalau ngobrolin literasi kayaknya bahasanya agak-agak asing tapi Betul. sering didengar kali ya. Betul. Nah, jadi kalau seandainya kita nanya ke teman-teman literasi itu apa sih? Pasti yang mereka sebut ya baca, tulis gitu kan. Ternyata kalau sekarang literasi itu lebih berkembang lagi karena tidak hanya sekedar baca tulis. Literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola informasi sehingga nanti pengetahuan dan keterampilan itu bisa menjadikan dia untuk hidup lebih sejahtera. Sebenarnya Bang, literasi itu ada 6 jenis literasi dasar. Bolehlah disinggung. Oke. Kalau literasi baca tulis itu kemampuan pertama tuh, literasi yang pertama ya. Terus nanti kalau misalnya ada juga literasi numerasi, berarti itu kemampuan untuk memahami angka, simbol, grafik, tabel gitu kan. Terus nanti ada juga literasi sains, itu bagaimana kemampuan seseorang memahami gejala alam, sosial, memecahkan masalah sehingga nanti ada solusi-solusinya. Terus yang keempat ada literasi budaya dan kewargaan, ngebahas tentang bagaimana tradisi jati diri kita sebagai negara Indonesia tentunya. Dan yang kelima ini yang berkaitan dengan cuan. Gimana tuh? Literasi pengelolaan uang, keluar masuk, penyimpanan uang, berarti itu namanya literasi finansial. Dan yang terakhir literasi digital tentunya, bagaimana memanfaatkan teknologi, internet itu secara sehat gitu. Baik. Jadi kalau secara umumnya mungkin orang udah paham lah ya seperti yang sudah disinggung. Katanya saja ya yang berbeda ya, literasi. Tetapi di dalam literasi itu banyak sekali poin-poin penting ya kan. Apalagi yang ini berhubungan dengan kehidupan. Saya melihat di sini tema kita mengenai literasi sebagai fondasi untuk masyarakat damai dan berkelanjutan. Artinya di dalam yang disebut tadi di antara 6 tersebut ini penting sekali untuk kehidupan sehari-hari. Jadi fondasi gitu kan? Iya, bahkan ini untuk masa depan, begitu ya? Iya, setuju. Nah, kalau menyinggung mengenai hal tersebut secara tidak langsung juga mengenai informasi sesuatu, berarti untuk fondasi tadi dari yang kecil, benar kan? Dari yang bawah begitu. Kalau Masita sendiri yang terjun ke dunia literasi begitu, ini anak-anak yang dididik ini sebenarnya ada range umurnya atau memang udah random aja lah gitu untuk share apa ini sebenarnya literasi sesungguhnya? Oke, kalau kita pribadi sih sebenarnya berharapnya bisa ke seluruh kalangan masyarakat ya, tetapi kan kita punya target tertentu sesuai dengan potensi dari komunitas sendiri. Nah, kalau rumah baca kita itu lebih berfokus kepada literasi sains untuk anak-anak seperti itu, karena dari segi umur mereka itu ada yang dari umur 5 sampai ke SMP. Nah, setelah SMP ternyata kan formulanya akan berbeda, pendekatan komunikasi, apalagi yang SMA. Dan baru beberapa tahun ini kami mulai mendekati generasi mudanya. Jadi ada kakak relawannya. Ternyata ketika ngelola anak-anak dengan ngelola kakak relawan perlu juga strategi yang berbeda gitu kan. Jadi sambil berproses kami belajar bersama gitu. Berarti kalau untuk yang di sini di dalam yang dikatakan juga salah satu pendirinya dari rumah baca kita, ini mereka-mereka ini sebenarnya tidak harus memang ini kelompok yang ini kelompok ini, tidak berarti ya. Kalau di dalam untuk mereka-mereka yang mau ikut mengetahui tentang literasi begitu ya. Kalau di sini, kalau di tempatnya Masita sendiri ya. Nah, kemarin awal mulanya Masita kenapa bisa tertarik terjun ke dunia yang literasi begitu? Apa mungkin karena backgroundnya seorang pengajar atau gimana nih? Awalnya itu karena malu Bang, karena ketika di akhir-akhir kuliah saat itu ternyata tidak bisa menulis, membaca juga belum begitu gemar. Terus setelah tamat nanti mau jadi apa, keterampilannya nggak ada.
akhirnya bertemulah dengan salah satu rumah baca evergreen. Di situ saya jadi relawan, belajar nulis dengan anak-anak, dan kemampuan saya tidak jauh lebih baik daripada mereka. Malu deh sih. Ya, jujur banget ya. Iya dong. Nah terus akhirnya ngikutin kegiatan di situ hampir 3-4 tahun, ditantang sama ibu pengelola, kayaknya ilmunya sudah dapet nih, ngurusin kelurahan yang lain dulu, keliling kemana-mana, coba deh kembangin di dekat rumahmu. Akhirnya ditangkap deh ke tantangan itu, alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang masih berjalan nih kegiatannya, walaupun masih sangat sederhana ya, mudah-mudahan dicoba terus deh. Karena masalah literasi yang disinggung dari 6 tadi, kembali lagi yang ke-6 tadi, ini sebenarnya tidak putus-putus ya dari 6 tersebut. Nah, Mas itu juga menyinggung mengenai ini lebih ke sains. Apakah memang cuma fokus ke sains atau ada yang lain? Kalau ditanya fokus ke sains ya, karena memang hobi dan keminatan saya di situ, jadi ingin mempengaruhi supaya orang lebih peduli dengan lingkungan. Tetapi Bang, kalau dalam kegiatan rumah baca kita itu semua literasi berkaitan. Karena contohnya kalau misalnya anak-anak mau memanfaatkan barang bekas atau daun-daun yang ada di halaman rumah baca, nah itu kan mereka harus tahu mau dijadiin apa, baca dulu dong, atau nonton dulu dong di YouTube, atau mereka ada ide ketika di media sosial atau melihat di TV, kita ternyata daun tuh bisa dijadiin, kalau biologi kan herbarium nih, kan berat ya, tapi bisa dijadiin topeng, kita modalnya kardus, lem, tali, karet, terus daun-daunan, udah, dan mereka berkreasi. Terus ketika nanti itu baca tulis ya, digitalnya dapat. Ketika menempel kan ada polanya, matanya harus dijarain ke berapa, kan literasi numerasi maksudnya. Terus nanti ketika mereka membuat, nanti ada beberapa anak, nah ini mereka juga disesuaikan dengan kehobian mereka. Ada yang sukanya main HP, nah mereka akan diberdayakan untuk memfoto atau bikin video. Jadi nanti di Instagram rumah baca ada karya dari mereka. Karena kan saya fokus untuk mendampingi mereka, kadang-kadang lupa untuk mendokumentasi. Tapi karena bantuan Aileen, jadi nanti dia foto sama video gitu. Nah, secara tidak langsung yang dijelaskan oleh Mbak Sita, ternyata ini literasi itu bukan melulu tentang yang dikatakan tadi baca tulis doang gitu ya. Ternyata bagi mereka ini juga bisa berimajinasi, menghasilkan sebuah, boleh dikatakan karya juga lah ya, karena bisa mengetahui ternyata oh kalau membuat topeng itu seperti ini, ada pola-pola segala macamnya. Nah, kalau yang kemarinnya ditangani oleh Mas Sita, mereka ini lebih ke cara untuk supaya mereka ini tertarik. Ini kalau dari Mas Sita sendiri tipsnya seperti apa? Kalau seandainya bermodal cuma buku Bang, kan mau baca ya, biasanya membaca, itu insya Allah yang datang kurang banyak gitu, karena kan monoton kegiatannya. Nah jadi kalau kita berdasarkan pengalaman, kayaknya harus ada kegiatan yang lebih interaktif menyesuaikan dengan target tadi. Nah karena anak-anak rumah baca adalah anak-anak SD yang hobinya pecicilan, gerak-gerak dan segala macam, jadi aktivitasnya itu yang membuat karya, olahraga, terus sesekali nanti diganti dengan jalan-jalan, ataupun nanti kalau mereka punya ide, Kak sekali-sekali kami nak senang atau nari, ya udah kita tinggal memfasilitasi gitu. Jadi tidak monoton dari ide-ide saya sendiri, tapi pandangan dari mereka juga, jadi lebih menumbuhkan mereka itu butuh dan nyaman ketika berada di rumah baca gitu. Banyak juga berarti kreativitas yang mereka gali ya selain di sekolah begitu ya. Nah ini kan boleh dikatakan nilai tambah karena kan mereka selain belajar di rumah ada juga yang ya ini seperti dia di tempat rumah begitu ya. Nah kalau dari Mas Sita sendiri untuk mereka ini lebih ke merekanya memang dikasih waktu seandainya hari Sabtu atau Minggu atau bagaimana kalau untuk jadwalnya sendiri? Kalau jadwal dulu pernah dibuat dari Senin sampai hari Minggu, tapi alhamdulillah dari Senin sampai Jumat bahkan ke Sabtu itu sepi pengunjung karena ya di situ ada beberapa yang SMP, SMA sampai S2 kan sekolah mereka selesai baliknya sampai sore. Terus ada juga SD, tapi SD mungkin karena agak jaraknya jauh jadi kemungkinan pagi itu masih susah. Akhirnya
melihat-lihat jadwal kayaknya ini cocoknya di Sabtu sore atau hari Minggu. Cuman di hari Sabtu sore terkadang sayangnya ada beberapa kegiatan, jadi ya udah deh difokusin di hari Minggu dari jam 9 sampai jam 1 gitu. Kupikir waktunya seminggu sekali sudah cukup ya, karena kan aktivitas khususnya untuk anak-anak dan pelajar udah banyak di sekolah nih. Kalau waktu minggunya juga diambil full, kayaknya nggak ada waktu untuk bermain lagi. Jadi konsep di rumah baca pun kalau mau belajar main bila yuk gitu, tapi nanti dapat ilmu. Tidak serta-merta dibuat jadwal begitu seperti yang awal-awal dulu seperti di sini gitu ya. Kayaknya nggak pas nih. Jadi hanya menampung untuk mereka, ya udah kalau mau main silakan begitu ya. Kalau sekarang konsepnya seperti itu. Nah, kegiatan yang memang dikatakan ini rutin dilakukan kalau setiap minggu lah boleh dikatakan, itu apa yang sebenarnya mereka pengen gali? Apakah cuma mungkin membuat sesuatu, atau mungkin memang arah dari Mas Ita sendiri, kita minggu ini ngelakuin ini atau apa begitu? Kalau untuk kegiatannya sendiri? Kalau untuk kegiatan itu sudah mulai dibuat berdasarkan tema. Jadi di bulan Oktober, misalnya contohnya di awal tahun kami fokus ingin memanfaatkan daun-daunan karena di rumah baca banyak pohon. Jadi apa ya kira-kira daun yang bisa dimanfaatkan? Terus kami belajar bareng-bareng tentang ecoprint, eksperimen dengan anak-anak. Kami sama-sama dari nol ini, terus belajar nokok daun. Oh ternyata daun bisa tercetak di kain. Lama kelamaan mulai ada produk-produknya. Cuman memang belum terstandar ya, maklum karena ini yang ngelola adalah anak-anak. Minimal mereka punya pengalaman. Diposting, kemudian nanti ada ketertarikan dari beberapa sekolah, Kak Ita ajarin kami dong. Jadi di awal tahun kemarin itu masih ecoprint khususnya ya. Terus berjalan waktu di beberapa bulan ini kami fokusnya di pemanfaatan kertas bekas, karena banyak kertas bekas. Terus kakak-kakak relawan juga kan lagi skripsian gitu kan, jadi memanfaatkan buku kertas jadi boneka-boneka, kardus yang jadi topeng, terus nanti semua yang berbau dengan kertas dan daun. Nah jadi tema itu akan tetap dipertahankan untuk beberapa waktu sampai anak-anak paham dengan caranya. Nanti kalau sudah paham caranya, nanti mereka diarahin supaya produk yang awal itu bisa jadi lebih ciamik gitu. Jadi lebih menarik. Nah, terus yang terakhir adalah karena kami kegiatannya banyaknya di rumah baca, sesekali juga kami punya tema di mana kami wisata eco edu literasi. Itu biasanya di akhir semester. Maksudnya di bulan 6 atau bulan 12 gitu, karena sudah berjalan di rumah kan beberapa bulan, jalan-jalan deh refleksi gitu. Baik. Ini saya langsung membayangkan banyak juga ya kegiatan boleh dikatakan untuk mereka yang memang tidak membosankan. Saya pun sendiri berpikirnya dari awal kalau sudah berkata dengan literasi itu biasanya hanya baca tulis begitu, ternyata saat ini banyak sekali di dalam literasi tersebut yang bisa dikembangkan. Pendengar, sebenarnya kami mengajak Anda juga yang mau bergabung di line telepon 0741634482 atau melalui 081387440803 untuk sharing di malam hari ini. Dan untuk Anda tetap bersama kami akan kembali setelah yang berikut ini. Habis ini boleh lagi Bang dibahas yang Kak kita tadi kepanjangannya apa? Tadi kan belum kan? Siap. Soalnya literasi ternyata lebih ke situ ya. Obrolan komunitasnya bersama Mas Ita, pendiri dari rumah baca Kak Kita. Tadi sebenarnya nggak nyinggung itu ya, lebih ke literasinya. Cuma di dalam itu, nah ini di dalam Kak Kita itu ada literasinya. Tetapi kalau menyinggung mengenai Kak Kita sendiri, Mas Ita ini punya ide sendiri atau bagaimana? Bolehlah sebut kepanjangannya seperti apa begitu? Oke, kalau rumah baca Kak Kita itu sebenarnya idenya dari teman-teman dari pegiat Jakarta, karena waktu itu mereka ada magang di Jambi, terus kita bilang pengen bikin rumah baca juga, tapi tidak tahu namanya. Akhirnya dikasih nama lah. Kenapa nggak Kak Kita aja? Itu kok mirip-mirip dengan nama panggilanku? Beda Pak, ini akronim kaki tangan kita semua. Ibarat buku, kalau nggak ada tangan yang membuka, gimana informasi mau nyampe ke seseorang? Terus bukunya udah dibuka-buka tapi tidak ada kaki, emang bukunya bisa nggak berpindah ke tempat orang yang membutuhkan? Tentu harus butuh kaki kan untuk memindahkannya. Jadi nanti kita itu punya generasi yang bisa memanfaatkan buku dan membagikan buku itu ke banyak orang supaya lebih dampaknya lebih banyak lagi. Oh gitu lah, bungkus namanya. Jadi ada sedikit cerita lah di balik Kak Kita itu ya. Ya saya pikir tadi cuma kaki tangan doang. Ya kan Kak Kita kan, kaki tangan doang. Ternyata berhubungan dengan buku dan pemanfaatannya. Baik. Biar
lebih berkelanjutan. Sedikit menyinggung juga, ini kan lumayan kata Mas Ita tadi dari tahun 2018. Nah, berdirinya sendiri ini kan memang lebih ke tantangan kata Mas Ita kan. Sebenarnya kalau untuk di dalam itu sendiri Mas Ita yang bergelut atau bagaimana nih? Kalau di rumah baca di awal-awalnya itu saya dibantu dengan ibu pengelola kan yang rumah baca Evergreen. Terus lama-kelamaan kayaknya berusaha untuk mencoba ketemu fokusnya sendiri. Jadi saya bersama adik saya yang ada di sini juga itu membuat kegiatan. Tetapi seiring berjalannya waktu ada masukan nih dari teman-teman, Ita kegiatannya keren tuh, tapi kalau sendirian kayaknya dampaknya akan gimana gitu. Kenapa nggak cari relawan biar ada regenerasi? Sayang ilmunya kalau cuma terputus di saya gitu kan. Akhirnya di 2023 akhir 2022 open recruitment yang pertama, alhamdulillah ada sekitar 8 kakak relawan yang bergabung dengan kami. Sampai sekarang masih berproses gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya rumah baca ada kegiatan diundang, mereka disodorkan supaya nanti dapat pengalaman dan segala macam. Terus kalau misalnya ada kegiatan, mereka ikut, minimal dari kegiatan melihat dan mengamati itu akan dapat ilmu juga kan. Terus juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa dialihkan ke kakak relawan, saya akan lebih mengutamakan mereka. Jadi tidak selamanya kita terus yang maju gitu. Pengennya ada lagi wajah-wajah yang lain. Berharap kalau mereka suatu saat punya keinginan bikin rumah baca sendiri, sudah ada modal. Baik. Sebenarnya kalau untuk literasi ini sebenarnya kalau mau fokus salah satunya aja kalau menurut Mas Ita, atau memang semuanya memang harus ada di situ ngumpulnya mengenai saatnya cuma sains doang. Kalau menurut Mas Ita bagaimana kalau untuk literasi sendiri? Kalau literasi sendiri bisa memilih salah satu, bisa memilih. Tetapi akan lebih baik kalau semua literasi itu bisa diintegrasikan. Sekali jalan semuanya dapet gitu kan. Nah, kenapa saya nanya demikian? Karena ini berhubungan dengan teman-teman yang boleh dikatakan relawan tadi. Nah, mereka ini kalau yang direkrut ini benar-benar guru atau mempunyai latar belakang guru atau bagaimana nih kalau mereka memang mau jadi relawan nih? Bermacam. Ini ada yang memang guru, ada juga yang dari farmasi. Cuman kan dia karena pengen aktivitas di luar kampus jadi bisa bergabung dengan kami. Terus ada juga yang hubungan informasi kayak Kak Alia, dia juga bisa masuk tuh. Dan ada juga yang dari hukum, Kak Rida. Jadi kupikir karena ini literasi itu yang ingin difokuskan di rumah baca itu keterampilannya Bang. Keterampilan bagaimana mereka berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah itu kan pengetahuan atau keterampilan yang dipakai hampir di semua bidang gitu. Jadi tidak melulu harus guru gitu. Karena kalau misalnya semua harus guru, ya kesempatan akan lebih kecil gitu kan. Terus juga kalau misalnya mereka ikut bergabung, keterampilan yang tadi bisa juga dipakai di bidang mereka tentunya. Kayak misalnya Kak Rida hukum, ada literasi yang berkaitan dengan hukum. Mungkin di literasi budaya dan keluargaan atau literasi digital gitu. Jadi kalau untuk masalah latar belakang pendidikan sebenarnya tidak ya, lebih ke mereka yang memang tertarik untuk menjadi relawan lah boleh dikatakan seperti itu, untuk menjadi regenerasi, atau mungkin mereka yang memang mau tertarik ingin buka sendiri begitu ya kesempatannya. Nah kalau untuk mereka ini tadi dikatakan ternyata kalau dari yang SD, kalau udah SMA itu beda lagi tuh tantangannya tuh. Nah mereka ini yang sekarang masih aktif ini lebih ke anak SD saja atau memang nyampur, ada SMP, ada SMA atau bagaimana nih Mas Ita? Sejauh ini yang SD dan SMP itu rutin. Nah kalau yang SMA mereka itu kalau misalnya ada lomba-lomba yang berkaitan dengan menulis atau ada pelatihan dari beberapa instansi, nah informasi itu akan saya sampaikan ke kakak-kakak yang SMA ataupun untuk kakak relawan. Jadi tidak mesti harus datang untuk berkegiatan hari Minggu. Kalau misalnya ada pelatihan cerpen dari kantor bahasa, misalnya ada Kak Suspa, Kak Rida yang bisa ikut, ya silakan. Ini kesempatan untuk mereka karena teman-teman yang relawan yang di dalam komunitas itu lebih diutamakan ketika mengikuti kegiatan gitu. Baru nanti yang mahasiswa umum gitu ada poinnya dikit kan. Baik. Nah, Mbak Sita, kalau mengenai ya ini kan boleh dikatakan tidak bisa ya kita tiba-tiba mengajukan kamu mau ikut nggak dengan kami begitu ya, nggak mesti ya. Kalau untuk antusiasnya sendiri dari anak yang boleh dikatakan
generasinya generasi Z ya. Ini bagaimana mengenai literasi sendiri, antusiasnya mereka-mereka ini? Kalau di awal-awal itu masih saya datang ke sekolah-sekolah, Oh, ngasih masih? tahu kegiatan. Adalah sedikit kayak promo lah gitu ya. Promo. Terus seiring berjalannya waktu kan sudah ada media sosial, masih kami promosiin. Terus beberapa anak yang sudah mulai rutin selama setahun dan merasakan apa ya keseruan bermain di rumah baca, belajar bareng, ternyata mereka itu kita kasih tantangan dong. Kalau seandainya mereka bisa membaca buku selesai satu, dapat bintang 1. Baik. Lihat-lihat lagi, ini kayaknya ada yang berkurang di jumlah anggota kita. Gimana ya caranya? Ya udah kita, kalau misalnya kami berhasil ngajakin 1, nanti kasih bintang ya. Oke, siap gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kupikir jadi akhirnya mereka promosi untuk yang anak-anaknya, promosi dari mulut ke mulut. Terus kalau yang kakak relawan, dia melihat dari media sosial, dicari komunitas mana yang aktif untuk posting-posting dan kegiatan. Gitu. Jadi pada awalnya memang adalah boleh dikatakan tantangan tersendiri ya untuk mereka-mereka. Cuma antusiasnya itu tadi lebih ke mereka melalui dari cerita ke cerita begitu. Nah ini kan boleh dikatakan bukan kayak seorang guru begitu ya mengajar les private, ngomong begitulah ya. Ini sama sekali bahasanya free kan? Soalnya takutnya nanti mindset di luar sana atau masyarakat kita bahwa adanya literasi itu adanya sesuatu begitu. Boleh sedikit disinggung mengenai hal tersebut nih Mas Ika? Ya, jadi kalau anak-anak yang didampingin ini adalah anak-anak di sekitaran rumah baca yang mereka memang dari menengah ke bawah ekonominya, sehingga kita pikir tidak semua orang punya kesempatan dapat pendidikan yang layak gitu. Nah, karena saya sudah dapat kesempatan sekolah, alangkah lebih baiknya untuk memperpanjang amal untuk ayah dan guru-guru. Jadi kita pikir mungkin hasrat untuk berinteraksi dengan anak-anak atau bertemu dengan orang atau mengedukasi tadi selalu terpatri di dalam otak dan pikiran dan hatiku. Jadi sampai bilang sama ayah, ya kayaknya dalam seminggu minta 3 jam aja untuk bikin kegiatan literasi sama anak-anak. Walaupun tidak dibayar nggak masalah, yang penting itu jadi gairah hidup gitu. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak yang dari luar mau datang, ya silakan. Nanti dipantau aja beberapa kayak ini baru 2 lagi masuk anggota baru kan dari SD 47 sama SD 113. Ikut aja kegiatannya, adanya mengamati, kalau nyaman lanjut, kalau enggak tidak apa-apa gitu. Karena kenyamanan anak-anak itu yang paling utama bagi saya. Nah, ini di jiwa-jiwa gurunya keluar banget ya. Bisa. Iya, karena sampai mengatakan meminta izin untuk waktu begitu ya, karena memang di rumah ya kan. Iya. Tidak ada bahasanya ruang khusus atau apa, tetapi rumah yang dimanfaatkan. Ini salah satu contoh juga untuk new generation teacher di luar sana yang memang kalau mau mencontoh guru kayaknya dari Mas Ita. Untuk Anda mendengar, tetap bersama kami, masih kami tunggu untuk Anda yang mau bertanya atau sharing di 0741634482 atau melalui 0813874408. Jadi Mas Ita saking ini kayak gitu, minta izin gitu ya sama orang tua. Iya, karena kan kalau misalnya aku udah minta izin kan rame ya di rumah, misalnya bisa 15 anak gitu. Sebenarnya ayah menganggap itu kayak gak penting amat ya, kenapa itu harus segala macam kalau gitu ya. lihat secara pribadi memang benar kan dia ngerti kan itu kita sini tadi karena kemarin yang pernah jadi narasumber di sini kata dia itu ada yayasan dan namanya jadi garis ceritanya jadi ini benar-benar inisiatif. Kalau ini belum sejauh ini pengen ngarah ke yayasan, cuman kan harus ketemu orang-orang yang punya komitmen ke situ. Nah sejauh ini ya memang kegiatan rumah baca ya memang free dan untuk anak-anak sekitaran. Tapi saya tidak percaya bang, ada dia rezeki. Dan yang paling penting karena apa ya? Karena Ita itu tipikal orang yang kalau mau bikin kegiatan yang low budget, jadi tidak perlu ngeluarin banyak. Ini kan modal apa ya? Modal ngomong aja sama anak-anak. Masih itu masya Allah nih, walaupun sebenarnya bukan pernah jadi guru, tapi ini sudah jadi jiwa gurunya loh. Saya pun jujur masih berasa kayak dapat hidayah gitu. Aku sebenarnya bang, kenapa akhirnya itu cinta dengan literasi? Aku tuh dulu tidak bisa ngomong kayak gini, sumpah.
aku tinggal kelas Bang SD. Lah saya kan telat sekolah, makanya saya belum selesai 2015 itu. Aku SD tinggal kelas, gak tinggal kelas gara-gara gak bisa baca. Nah, sendiri aku tuh. Kalau saya tidak ambil, saya kampung kan. Ke kebun itu jauh, jadi karena ke kebun itu jauh. Jadi udah sekolahnya enggak. Seharusnya kan 2015 awal saya udah selesai, atau 2014an gitu. Terus manfaat yang kedua lagi, kita lebih percaya diri kan dalam komunikasi. Yang kedua, relasinya. Orang-orang yang paham dengan literasi itu ujung-ujungnya orang-orang yang memang intelek lah pada intinya. Nah kan aku nak ketemu dengan orang-orang kayak gitu susah. Tapi keren sekarang omongan itu udah gurudian gitu. Gara-gara apa gitu? Ya karena belajar dari pengalaman. Baik, kita lanjut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan para pendengar yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda juga yang menyaksikan kami melalui YouTube juga bisa, melalui RRI Jambi.net. Dan untuk perbincangan kita pastinya literasi tadi itu tidak ada ujung-ujungnya ya. Ini generasi yang boleh dikatakan fondasinya yang diajarkan dari bawah banget. Tetapi kata Mas Ita, sebenarnya tantangannya itu berbeda ya. Setiap generasi itu beda tantangannya. Nah, generasi-generasi yang boleh dikatakan udah Z tadi kita juga menyinggung, mereka tuh sebenarnya antusias. Tapi lebih ke mereka yang benar-benar ya kalau mau ikut silakan gitu. Kalau dikatakan untuk menyasar ke mereka ngomong sudah demam gadget atau memang sudah terbiasa dengan gadget, ini ada tidak yang kemarin orang tuanya mengarahkan coba ikut Mas Ita begitu, ada tidak yang seperti itu? Orang tua yang memang menyodorkan begitu. Hal-hal seperti itu kan banyak nih saat ini yang sudah main gadget aja terus. Itu ada beberapa, tidak semuanya, karena kan ini kan menengah ke bawah ya. Betul. Jadi memang mereka yang nggak punya gawai sebenarnya. Baik. Tetapi ada beberapa anak yang memang diminta orang tuanya untuk ikut kegiatan sekedar untuk menghindari gawai tadi. Nah jadi kalau seandainya strategi yang bisa dilakuin ya karena tadi kita tanya dulu kebutuhan anak-anaknya, tema untuk besok itu temanya kertas dengan daun, kira-kira mau bikin apa nih. Jadi idenya itu ide mereka, dengan begitu kan kegiatan jadi milik mereka. Nah seperti itu Bang. Jadi kalau untuk mereka-mereka ini ya berarti tidak semuanya memang orang tuanya sadar oh ternyata gadget itu negatif sebenarnya ya. Kalau di bidang tadi katakan literasi mengenai teknologi, jadi teknologi udah menguasai anak-anak begitu ya kan, secara tidak langsung seperti itu. Jadi tidak semua orang tua sadar akan hal itu. Nah kalau di rumah baca kita sendiri ada tidak yang Mas Ita mengarahkan mengatakan bahwa gadget itu sebenarnya kalau berkelanjutan tidak baik untuk kesehatan atau untuk perkembangan atau segala macam. Ada tidak yang hal-hal seperti itu juga dikasih pemahaman ke mereka yang memang punya gadget, tetapi karena ikut ini jadi dia tidak main gadget gitu. Takutnya mereka berpikir setelah ini main gadget gitu, setelah tidak ada kegiatan itu. Ada tidak yang Mas Ita mengarahkan harusnya gadget itu harusnya digunakan untuk apa? Ada arahan seperti itu? Karena kan paham ya kebutuhan anak-anak dengan gadget itu Betul. sangat erat. Jadi kalau saya lakuin itu sama disampaikan seperti abang. Terus yang kedua kita selalu sebelum kegiatan itu diarahin dulu. Hari ini kita mau pakai gadget, tapi untuk apa namanya media kalian untuk melihat gerakan-gerakan tari. Nanti kalau sudah selesai, tolong nanti kembaliin ke Kak Ita, karena kami juga pakai teknologi kan, terkadang pakai laptop saya dipakai untuk membaca daring dan segala macam. Terus kalau ada kejadian sekali, jadi dipinjemin HP, terus tanpa sadar mereka keliru, jatuh prang, gitu kan, kacanya sudah retak. Untungnya di situ jadi momen untuk ngajarin ke mereka, ternyata kita boleh bermain, tapi karena ini benda yang cukup perlu hati-hati, jadi hati-hati juga gitu. Terus kalau mau buka-buka aplikasi dan segala macam harus izin dengan si pemiliknya, tidak boleh langsung pakai aja gitu, karena kan ada etikanya. Terus kalau misalnya mau pakai HP tujuannya untuk belajar, Kak Ita kasih kesempatan. Tapi kalau mau buka hal-hal lain kayaknya yang tidak nyambung dengan kegiatan kita, itu ditahan dulu gitu sampai selesai. Kalau mau main di rumah dengan HP orang tua ya silakan gitu.
ada kesepakatan kayak gitu Bang. Baik, jadi ada hal-hal yang memang kalau di awal itu udah di warning begitu ya, mereka ada yang kita boleh seperti ini, kita boleh seandainya main apa segala macam, tapi ada batas-batasnya juga. Nah, masih tak mengenai tantangan sendiri kan lumayan nih, dari tahun 2018 sampai saat ini masih berdiri dan dibantu teman-teman atau relawan dari beberapa mahasiswa begitu. Tantangan sebenarnya kalau menurut Mas Ita sendiri selama berjalan dari 2018 yang benar-benar terkesan betul gitu tantangannya. Tantangan yang benar-benar terasa itu ketika kita harus mencoba supaya masyarakat itu tertarik dengan literasinya sendiri, karena kan balik lagi ya, ini kan memunculkan kesadaran masyarakat dan itu butuh proses, apalagi ini investasi yang wujudnya itu tidak bisa terlihat dalam waktu singkat. Betul. Jadi prosesnya saya pikir setahun 2 tahun itu masih belum terlihat. Iya. Makanya tema kita hari ini yang berkelanjutan supaya nanti hasilnya kelihatan. Nunggu deh kalau 5 sampai 10 tahun anak-anak baru paham. Iya. Oh iya, dulu aku kecil mainnya di rumah baca kayak gini kan. Iya. Ternyata ini tuh momen O-nya itu bukan saat ini tapi beberapa tahun ke depan. Terus ketika untuk melibatkan supaya dampaknya ini lebih luas, tentu kita butuh sumber daya. Nah ternyata anak-anaknya Gen Z, kakak-kakaknya juga kan tidak beda jauh tuh Gen Z ya, remaja sekarang. Apalagi mahasiswa terputus di masa pandemi, di mana memang mereka lebih individualis. Nah jadi ada semacam apa ya, penanaman karakter supaya perlu loh kita itu berkegiatan sosial. Nah yang tantangan itu untuk mendapatkan sumber daya supaya punya kakak relawan juga menjadi tantangan tersendiri, apalagi selama ini kita fokusnya ke anak-anak, sekarang harus mengelola kakak relawan yang notabene range umurnya mungkin tidak beda jauh dengan saya. Jadi menempatkan posisi sebagai kakak yang ngarahin adiknya, kakak yang ngarahin anak-anak istri gitu. Jadi itu jadi tantangan yang menarik sih. Dan yang paling penting tadi ya teknologi tadi Bang, itu masih tetap mempengaruhi mau tidak mau. Jadi gimana caranya teknologinya dipakai tapi tidak mendominasi gitu. Tapi dengan tantangan tersebut sepertinya saya juga jadi penasaran nih Mas Ita. Mas Ita pernah tidak merasa, aku merasa di titik aku nggak usah mau lanjut gitu? Ada yang tidak sebenarnya terpikir oleh Mas Ita hal yang seperti itu? Jujur, kalau di tantangan mengenai literasi sendiri, apalagi ini juga pendirinya Kakitan, bagaimana? Sering banget. Sering. Aduh apa sih fungsinya aku tuh baca kegiatan tiap hari, capek gak sih ngurusin anak orang gitu. Nah terus aku dapat apa? Tapi tanpa sadar Bang, ketika kita berada di titik terendah kayak gitu, Tuhan tuh kayak ngasih semacam pemantik gitu. Nah tiba-tiba nanti ada dari komunitas ini, kita kolaborasi yuk. Aduh aku lagi malesnya untuk buka rumah baca, boleh gak libur dulu? Kan nggak mungkin ditolak. Betul. Terus tiba-tiba nanti ada undangan dari kantor bahasa atau dinas perpustakaan yang menanyakan tentang perkembangan dari rumah baca. Kalau nanti rumah bacanya ada lama-lama nanti redup, yang nggak enak itu saya, karena berharap kalau udah buka itu tetap bisa berlanjut walaupun tersiok-siok gitu. Terus nanti ketika ketemu dengan teman-teman sesama pegiat ngobrol-ngobrol, aku juga sama kayak gitu kali Pak. Jadi kalau tuh gak usah sedih-sedih yang gitu tuh hampir sama pola-polanya. Akhirnya ketika bertemu kayak itu energinya meningkat gitu. Akhirnya stabil lagi gitu. Ini sepertinya juga menyinggung mengenai kolaborasi nih sepertinya. Kolaborasi atau sharing antar teman-teman literasi. Kalau untuk mengenai kolaborasi sendiri nanti atau mungkin yang sudah berjalan, kolaborasinya dengan apa? Selain yang tadi dikatakan dinas bahasa ya? Kantor bahasa. Nah, itu selain itu ada nggak kolaborasi yang lain? Kolaborasinya itu karena kami juga bergabung di forum pegiat literasi, jadi ada 45 komunitas di Provinsi Jambi. Bayangin Bang, keren kan? Jambi punya potensi banyak sebenarnya. Iya banyak. Nah, terus kami juga punya wadah grup di mana nanti set informasi. Kita juga bergabung di pengurusan forum Taman Baca Masyarakat di pusat. Jadi kalau ada kegiatan di pusat nanti bisa di-share ke teman-teman. Nah, kita berusaha untuk menjembatani itu. Jadi kita merasa 4 keterampilan kompetensi literasi abad 21 itu kan berpikir kritis, komunikatif, kreatif, itu bisa individu mengelolanya. Tapi yang kolaborasi ini, ketiganya ini harus menyoal ke sini dan harus berinteraksi dengan banyak orang. Di situ kayak segini-gini amat ya kolaborasi. Tapi kalau kita zaman sekarang tuh kolaborasi memang lagi digencar-gencarin gitu kan, supaya punya mitra, maju bersama gitu. Akhirnya kita ngerasa
Kayaknya tema yang akan difokuskan itu bagaimana kolaborasi ke anak-anak juga mulai ditanamkan. Jangan telat kayak Kak Ita. Kak Ita baru beberapa tahun ini baru tahu kerjasama gotong royong itu ini yang perlu dilakuin gitu. Nah itu yang ditanamin ke anak-anak gitu. Baik, maksudnya keren ya, karena tadi disinggung juga ini sebenarnya investasi yang nggak kelihatan, tetapi nanti ya, apalagi masuk ke dunia kerja. Wah, iya, terasa ini tantangan tersendiri ya kan. Masih tak boleh sedikit disinggung ini rumah baca Kak kita ini di mananya? Siapa tahu pendengar kita juga pengen tahu nih, pengen kenal gitu. Rumah baca itu lokasinya ada di belakang Hujan Lanai dekat SMA Saparius 2. Kegiatannya rutin di Sabtu dari pukul 9 sampai pukul 1 siang. Jadi nanti kalau teman-teman mau mencari Google Map sudah ada juga di situ titik lokasinya. Jadi aman, media sosial tetap di Rumah Baca Kak kita, YouTube-nya itu, Facebook-nya juga namanya itu. Baik. Nah, Mas Ita, kalau untuk terakhir juga ya, teman-teman yang sebenarnya kalau mau bergabung misalnya ada tidak sih yang batasan dalam artian tadi kan pendidikan enggak, tapi kalau masalah ngomong ini usia ada tidak yang seperti itu? Usia juga dibatasi teman-teman yang mau jadi bagian dari relawan jadi ada tidak? Kalau untuk usia mungkin minimal di atas 17 tahun karena kan kalau yang di bawah itu masih fokus dengan sekolah. Terus untuk yang selebihnya kita lebih senang ketika nanti teman-teman bisa berkembang bersama dengan kami, jadi nggak ada batasan usia. Cuman kita meyakini bahwasannya untuk teman-teman yang usia kerja mungkin akan lebih fokus ke pekerjaan, mungkin sesekali bisa itu kegiatan kami gitu. Ini tidak untuk kemungkinan ya, intinya Anda kalau mau gitu pengen tahu lebih juga ini mengenai literasi. Tapi kita belajarnya sama-sama. Iya, jangan minta Mas Ita aja jadi guru gitu ya. Baik, karena ini juga di ujung kebersamaan kita nggak terasa kita cerita-cerita ya kan. Boleh Mas Ita apa yang ingin disampaikan atau mungkin harapan atau mungkin juga boleh dikatakan juga masukan untuk orang tua yang saat ini boleh dikata masih muda tapi sudah jadi orang tua, pasti ini tantangan tersendiri untuk mereka. Boleh silakan. Kalau kita boleh berharap mudah-mudahan nanti kita masyarakat di Provinsi Jambi khususnya itu lebih peduli lagi dengan kemampuan literasi, karena literasi itu adalah fondasi supaya kita itu punya kehidupan yang lebih baik gitu. Sesuai dengan tema kita kan, literasi untuk menjadikan masyarakat yang damai dan berkelanjutan. Mudah-mudahan kalau kita punya kemampuan literasi dan itu bisa kita manfaatkan bersama, pikir Jambi bisa lebih baik seperti itu. Apalagi mengetahui, mohon maaf sedikit juga disinggung literasinya bahasa daerah juga disinggung nggak bahasa daerah? Oh iya dong, itu kan berarti kan literasi budaya dan keluargaan. Betul, nah itu juga dia harus digarisbawahi pendengar nanti di sini di Rumah Baca Kak kita, jangan takut ya anak-anaknya kalau seandainya hanya untuk diajarkan lebih ke berimajinasi begitu ya, tetapi juga mengerti bahwa bahasa daerah itu penting. Iya, kami membaca nyari pakai bahasa daerah. Baik. Ini boleh juga dikolaborasi dengan saya nanti. Terima kasih Mas Ita udah datang langsung ke studio Pro 1 dan pastinya sharing malam hari ini membuka wawasan juga sebenarnya untuk saya pribadi, untuk pendengar juga. Semoga nanti kalau mempunyai anak yang masih di seputaran Simpang Pak Siping ya. Iya boleh. Nah itu boleh tuh nanti dicari-cari aja di situ Rumah Baca Kak kita. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu ya, kita sharing-sharing lagi. Untuk Anda pendengar, terima kasih masih bersama kami dan pastinya Anda tetap di 88,5 MHz. Masya Allah. Dengan segala daya upaya harus tetap lanjut gitu kan? Iya memang. Sayang bang kalau misalnya sudah ada tapi ujung-ujungnya dia tidak ada. Saya kira tadi Mas Ita yang ngomong tamatan pendidikan biologi itu sudah ngajar, ini tuh enggak. Itu yang buat saya tuh wow gitu nah. Kok bisa tertarik itu gitu? Karena bang aku dari relawan akhirnya bisa mendampingin kelompok batik di Danau Siping itu kan karena kegiatan literasi. Terus aku kenal dengan kantor bahasa ya karena literasi. Aku bisa diundang sampai ke pusat juga karena literasi. Banyak relasi. Aku lebih percaya relasi itulah yang bawa rezeki. Karena malah ngomong kalau untuk bangsa saya yang nyambung. Gimana ada sih? Gimana?
Tapi Mas Ita malah pendidikan biologi malah ke literasi kan. Saya jujur tidak tahu lah, ntar kalau dengan Mas Ita nanti saya coba dengan Tommy Tom minta nama Mas Ita. Iya. Boleh. Terima kasih Mas Ita ya. Ya Allah, saya mau lanjut lagi soalnya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Di lain kesempatan kita. Makasih, Bang. Tahu juga tadi. Tas. Iya.